tapi yang kita ngeliatnya kosong gitu kan, kita menghayal aja ini Ratna gitu. Dan di saat pertemuan Marlina sama Ratna itu kan perasaan mereka masing-masing tuh lumayan emosional ya. Marlina dengan rasa nggak percaya dirinya, ngerasa Ratna tuh nggak bakalan pernah bisa dilupain sama Gali. Ratna dengan nggak percaya dirinya ngerasa Gali udah move on gitu, udah ada Marlina. Itu tuh lumayan harus kayak nggak bisa kebawa tuh ke pas aku Marlina, ya aku bener-bener harus insecure karena Ratna masa lalu gitu, nggak boleh pede aku masa depan, aku pacar baru Gali gitu. Pas aku jadi Ratna beda lagi emosinya, terus ada yang nangisnya juga lagi, scene sebelumnya Marlina yang nangis, scene sesudahnya Ratna yang nangis gitu. Susah sih untuk bisa adil sama dua karakternya, apalagi Ratna sama Marlina tuh dua karakter yang beda banget, harus meranin dalam satu waktu tuh lumayan tantangan yang lumayan susah. Berarti readingnya 2 kali atau sekali aja? Readingnya 2 kali. Jadi pertama kita reading Ratna dulu, sekalian yang kita cinta dari SMA, abis itu pas Puspa baru kita reading Marlina. Yang pasti pertama itu bahasa baku, karena aku nggak terbiasa untuk berbicara dalam bahasa yang baku. Terus yang kedua adalah joget-jogetnya sih, dan nyanyi. Karena sebenarnya gini sih, di Gita Cinta dan Puspa, aku tuh sebenarnya bukan aku yang nyanyi, tapi harus lip sync dan kelihatan main gitar. Sedangkan aku nggak biasa untuk pegang gitar dan nggak biasa untuk menghafalkan lirik lagu. Nah, jadi yang aku sempat kesulitan itu pertama adalah ngafalin liriknya sambil gesture main gitar. Selain itu cukup terbantu sih sama all cast, sama Prilly, sama Pak Monty di saat lagi syuting, jadi nggak terlalu banyak kesulitan di set. Mungkin ya tadi tuh yang kayak joget-jogetnya, terus yang kayak karena ada di scene ini aja yang di Puspa Indah, ada yang kayak harus tiba-tiba Pak Monty itu minta, nih gue punya referensi yang seperti ini, lo bisa gak ngasih itu yang kita di itu cukup kesulitan sih. Dari kumis juga nggak sih? Iya, memang harus berkumis. Sebenarnya enggak sih, cuma waktu itu pas awal aku tuh kayak udah tahu tipe muka aku kan yang enggak bukan tipe muka yang mature ya. Jadi aku sempat nanya ke Pak Monty dan juga tim makeup, aku bilang kayak perlu gak kumisnya jangan dipotong, karena aku juga nunggu kumisnya kan susah. Terus mereka bilang iya deh kalau bisa nggak usah dipotong, kita mau kasih kamu pengalaman dance karena aku kaku banget orang parah serius. Jadi kayak tadi aja yang joget cuma kayak gini, itu tuh aku kayak ininya tuh nggak bisa lentur. Jadi udah keburu tahu gak sih kalau misalkan udah dikagetin kayak lo harus nari, terus kan aduh nggak bisa udah langsung kaku banget badannya semua. Itu lama, tadi Pak Monty udah bahas, sampai dari dikasih waktu sejam terus sampai ngulur sampai ke 3 jam aku masih kayak, tapi akhirnya ya hasilnya seperti yang Kalau Prilly latihan vokal nggak sih untuk nyanyi ini? Latihan vokal, terus workshop juga, karena kan ini menyanyikan lagu yang sangat legendaris ya, jadi nggak boleh jelek atau nggak boleh tiba-tiba suaranya nggak cocok gitu. Tapi untungnya suara aku sama lagu ini cocok sih, jadi aku nyanyiinnya juga nggak terlalu susah gitu. Sempat latihan rekaman juga, latihan duet juga, akhirnya jadinya seperti ini. Dan emang mau dibikinnya kan bukan lagu yang nadanya naik turun susah-susah gitu kan, emang dinyanyiinnya kata Pak Monty senyamannya aku aja gitu, versi aku sendiri. Rekaman dulu, jadi pas syuting tuh aku udah tahu nyanyi aku tuh kayak gimana, karena pas syuting kan adegan nyanyi itu kita lip sync. Nah aku lip sync sama suara aku yang udah direkam gitu. Really bisa dibilang kan ini filmnya juga legend di zamannya. Ada beban nggak sih buat kalian berdua ketika mengadaptasi dengan versi yang baru? Pastinya beda sih ya. Maksudnya kita sempat ada kekhawatiran karena ini kan dimainin sama aktor yang sangat legendaris ya, Om Rano Karno dengan Tessy Gusman gitu. Terus tiba-tiba sekarang dimaininnya sama kita, pasti orang juga akan ada perbandingan yang dulu sama yang sekarang gitu. Nah makanya caranya kita syuting yang sekarang juga kita nggak nontonin Puspa Indah dan Gita Cinta yang zaman dulu, karena Pak Monty maunya kita menghadirkan sosok Ratna, Marlina, Gali versi kita sendiri gitu. Jadi kita cukup di
titik-titik dimana kayak oke, ini bahasanya baku ya, tahun 80-an ya, rambut dan bajunya juga tahun 80-an ya, silahkanlah ciptakan karakter Ratna dan Marlina versi kamu sendiri. Ya, karena kita tahu kita nggak mungkin bisa mampu mengimitasi acting orang, nggak mungkin bisa kita mencontoh actingnya Tante Yesi Gusman kayak gini, aku harus kayak gini, nggak mungkin. Dari segi muka, facial expression kita aja udah beda gitu. Jadi ya pembawaan juga udah pasti beda gitu. Jadi daripada nantinya kita jelek dan nggak pede karena kita mencoba mencontoh yang udah ada, mendingan kita kasih versi kita sendiri ya. Betul. Kira-kira gampang nggak tuh main musikal sama, maksudnya nanti ada film lagi dengan tuntutan menari dan bernyanyi? Kalau aku sih belajar dulu kali ya. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan kalau misalkan diajakin main yang ada nyanyi dan narinya, aku mau, karena itu sebuah tantangan juga ya. Tapi mungkin harus lebih lama persiapannya, karena kemarin sempat kita agak lumayan buru-buru juga sih pas persiapan. Jadi akunya disuruh nari kayak gitu pas sudah di set, dan aku nggak tahu sama sekali gerakan yang tahun 80-an. Jadi agak canggungnya di situ aja kemarin. Aku sih mau banget, karena aku tuh nggak pede kalau nyanyi, tapi kalau nyanyi sambil acting aku lebih ngerasa nyaman. Ya kayak misalnya ngelakuin yang Marlina lakuin di film, itu kan nyanyi sambil acting gitu ya. Aku ngerasa lebih luwes aja daripada aku disuruh nyanyi lagu di panggung gitu. Jadi aku sih pengen sih musikal lagi, itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Daftarkan dangdut sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ke UNESCO, Raja Dangdut Rhoma Irama terus berjuang untuk musik dangdut. Dirinya mengaku yang mendaftarkan dangdut ke UNESCO adalah atas nama PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Proses penetapan warisan budaya tak benda ini diajukan ke Kemendikbudristek terlebih dahulu sebelum nantinya sampai ke UNESCO. Menurutnya, usia musik dangdut Indonesia sudah mencapai 50 tahun lebih. Ia juga menegaskan bahwa tujuannya adalah agar musik tersebut bisa go internasional dengan harapan dapat membanggakan Indonesia ke depannya. Lantas apa saja proses yang harus dilewati Raja Dangdut ini untuk mencapai UNESCO? Dari sidang apa ya Bu? Ini dari budaya. Warisan budaya tapi Penetapan warisan budaya tak benda oleh Indonesia UNESCO begitu. Apa warisan terkait musik dangdut atau Ya, musik Melayu? dangdut kita daftarkan di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang tentunya didorong oleh pemerintah dari DKI dan Kemdikbud seperti itu. Jadi per hari ini sah atau seperti apa sih Pak? Gimana? Apa itu? Jadi musik dangdut ini kami usulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, dan rencananya memang akan diusulkan sebagai warisan budaya dunia. Oke Pak, kalau sudah ada Tapi tahapannya memang harus dari daerah mengusulkan kepada dari provinsi DKI Jakarta mengusulkan kepada Kemendikbudristek. Nanti setelah itu tahapannya dari Kemendikbudristek. Setelah penetapan mungkin nanti dari Kemendikbudristek yang akan mengajukan ke UNESCO. ada syarat-syarat tertentu mungkin Bu? Syarat-syarat tertentu ya sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Enggak, maksudnya ada syaratnya apa aja gitu? Berusia 2 generasi atau lebih. Oh. Pak Haji, artinya berarti tinggal beberapa langkah lagi nih Pak Haji untuk menuju yang Pak Haji dan UNESCO. Ya, setelah ditetapkan mungkin baru bisa diajukan sebagai warisan budaya. Pak Haji, ini memang sebelumnya sudah
prosesnya sudah lama apa baru kali ini mengajukan? Sebenarnya sudah lama. Dulu pernah ketika Pak Agung Laksono menjadi Menko Kesra, juga pernah diajukan. Tapi itu infonya dalam antrian. Oke, akhirnya sekarang ini kita ulangi lagi atas bantuan dari Dinas Kebudayaan DKI yang mendorong ini ke Dikdikbud. Barusan telah ditetapkan untuk bisa didorong ke UNESCO seperti itu. Jadi memang bukan baru kali ini, tapi saya rasa nggak ada. Nah, untuk mungkin dukungan dari teman-teman anak juga seperti apa sih Pak Haji mungkin sejauh ini? Ya, jadi yang mengajukan ini memang PAMI, bukan Roma Irama ya, tapi PAMI, Persatuan Asing Muslim. Jadi sebuah organisasi dan itu merupakan suatu persyaratan ya Bu ya, harus diajukan oleh komunitas organisasi. Pak Haji, ini merupakan bentuk juga nggak sih dangdut itu go internasional nanti? Karena kan banyak juga orang asing menyukai lagu dangdut. Ya saya rasa ini pastinya seperti itu ya. Mau seperti kita ketahui bahwa di Jepang, di Amerika ya, di sana sudah ada PAMI juga, sudah ada dangdut cowboy juga, sudah ada festival dangdut di Amerika itu. Dan saya juga pernah dapat royalti dari Inggris, pound sterling lebih gadang. Inggris sudah juga ada. Pernah dari siapa ada penyanyi Inggris itu? George Stone dia penyanyi jazz Inggris datang ke rumah saya, dia bilang I'm your friend, I'm one of your friend. Nanti di Inggris udah banyak nama dan dia banyak nyanyi lagu judi di depan saya. Artinya bahwa di Inggris itu sudah ada kamar dangdut sebagaimana di Amerika juga. Jadi kalau ada dangdut global, mudah-mudahan dengan melalui UNESCO ini akan menjadi kenyataan lebih luas lagi. Oke, cukup ya. Mungkin terakhir doanya apa Pak Haji dengan mengajukan dangdut atau musik Melayu ini go internasional atau diakui oleh UNESCO? Doanya. Harapannya harapannya mungkin cepat diproses kah atau bagaimana? Kenapa? Harapannya bahwa dengan dangdut go internasional kan pastinya itu membawa nama baik bangsa. Bahwa sudah mengangkat harkat martabat Indonesia di mata dunia. Perseteruan Denny Sumargo dengan DJ Ferny Hassan hingga kini masih terus berlanjut. Kekisruhan ini berawal ketika Ferny mengaku mengandung anak dari Densu, namun setelah menjalani tes DNA, Densu bukanlah ayah biologis dari anak Ferny. Setelah 10 tahun berlalu, Ferny kembali muncul dengan memposting unggahan untuk mengajak Densu kembali tes DNA. Adanya postingan tersebut membuat Densu merasa terganggu. Pasalnya kini ia sedang menikmati hidupnya bersama sang istri Olivia Alan. Dirinya pun sedang fokus untuk mendapatkan momongan setelah pernah mengalami 2 kali keguguran. Densu kini hanya ingin Ferny dapat mencari ayah biologis anaknya tersebut dan hidup lebih baik. Lantas bagaimana tanggapan Densu perihal hal tersebut? Ya udah nggak apa-apa. Setiap orang bisa tersinggung. Kalau kata siapa lagi namanya Panji, ketersinggungan itu masalah pribadi. Kalau memang ada yang salah ya laporkan aja ke polisi gitu. Karena saya cuma cerita pengalaman saya bagi buat orang untuk bantu dia termotivasi untuk memperbaiki hidupnya. Kalau kemudian dia merasa tersinggung dengan hal itu, di bagian mana saya nyebut namanya juga kan enggak. Ya udah. Tapi ngerasa masa lalu nggak usah diungkit-ungkit lagi karena kan dia juga udah. Iya, masa lalu nggak usah diungkit, jangan fitnah orang di masa lalu.
Nah, tapi dia tidak memfitnah gitu katanya. Ya masih diterusin lah. Kak Lina kapan? Udah dapet? Kak Lina itu sebenarnya cuma saksi yang mengetahui, bukan saksi kunci. Kapan maksudnya kapan akan diperiksa gitu? Kamu udah selalu update dari Kak Lina itu cuma ditanya mengetahui nggak tentang berita ini, dia cuma begitu doang. Ada lah. Bang, tapi kan dia butuh pengakuan bang katanya bang. Bagaimana bang? Hah? Pengakuan untuk saya anaknya. juga butuh pengakuan. Dulu 10 tahun lalu saya butuh pengakuan, sampai nangis gue depan media. Siapa yang percaya sama gue? Nggak ada. Akhirnya gue berhenti. Nggak ada pengakuan. Duduk Dia bareng-bareng. harus duduk bareng sama bapaknya nanti. Lu nggak ngeliat Masa sama gue sih lu aneh-aneh aja. Kan tes DNA ada. Lu bilang itu tes DNA berarti nggak valid ya? Lu ya? Bukan, maksudnya dia kan katanya Bang Den itu menantangi dia. Nah, harus duduk Ya bareng. nantangin siapa? Bang Ya Densu. nantangin siapa? Gue tidak ada menantang siapa-siapa. Gue sudah menikah, gue punya rumah tangga. Ada postingan rame, digoreng sama netizen. Ya kan? Mau siapa lagi yang tes DNA yang pernah pertama kali dan dinyatakan negatif? Kan itu kan. Ya udah, kalau dibilang secara pasalnya tidak masuk. Lah, kok pikir yang saya laporkan itu yang mana? Bang, tapi kan anaknya juga udah gede, dia udah mengerti media sosial dan dampak dari Itu dengan- tugas mamanya untuk menjaga anak. Oke? Dan cara dia tidak menjaga anaknya sama sekali. Mau gimana, bos? Tapi Bang Den itu pernah ngobungin si anak itu nggak sih Bang? Katanya pernah ngucapin Bro. ulang tahun gitu. Bro, saya ini bukan bapaknya, bro. Lu ngarep apa dari gua? Gua ini lagi fight buat ngurusin istri gua yang udah keguguran 2 kali, bro. Belum lagi istri gua diomongin di situ. Gua mau ngapain? Gua mau ngapain? Terus gua separdoy. Bukan buat gua. Oh ya udah dia urus lah sama orang lain. Iya, carilah. Maksudnya gini loh. Udah, masalah sama gue lu tutup aja. Lu cari siapa bapak daripada anaknya, ya. Gue anggap selesai kok. Cuma laporan polisi gue kan sudah masuk. Ya kita harus biarkan polisi untuk mengerjakan dia punya pekerjaan. Gue juga nggak bisa mempermainkan polisi, lapor tarik kan nggak boleh kayak gitu. Itu kan kesannya kita ini nggak serius. nggak kasihan sama dia bang yang nyampe berdampak sama anaknya. Saya kasihan, nggak mungkin enggak. Makanya saya lapor polisi. Tapi dia berjuang Bang untuk anaknya. Mamaku juga berjuang untuk gua. Dan banyak ibu-ibu lain single parent di luar sana berjuang untuk anak, berdarah-darah. Tapi tidak pernah memanfaatkan anaknya untuk bermain. Ya, sehari-hari doang. ada yang sampai cuman bawa karung. Saya pernah ngasih duit ke orang ini. Dia bawa anaknya di gunung. Ada dia pernah nyari masalah ke orang, ada dia pernah cari ngungkit apa, ada, nggak ada. Banyak orang susah di luar sana. Semua orang susah lah, ya.